Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Di sini saya akan membawakan dakwah dengan tema wawasan Islam moderat. Wawasan Islam moderat sendiri itu mengacu pada potongan surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan likunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, yang artinya demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Nah, dalam ayat tersebut paling tidak ada 3 hal yang penting digarisbawahi. Yang pertama yaitu ummatan, yang menjadi objek pembicaraan dari ayat itu, yakni umat. Dari sini kita akan mengetahui bahwa agamanya ini sudah beres atau benar. Sudah pasti moderat, tapi yang masalahnya ini yaitu umatnya belum tentu moderat. Karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik, atau bahkan kadang sebagian umat Islam justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu di ayat ini yang disuruh menjadi moderat adalah umatnya. Kalau agamanya itu sudah pasti moderat. Yang kedua, ja'ala, yang artinya menjadikan. Ja'ala itu harus ada upaya dari diri kita sendiri untuk menjadikan suatu yang diberikan oleh Allah untuk potensi teraktualisasikan. Yang ketiga, wasaton. Wasaton artinya moderat. Dalam bahasa Indonesia sendiri, wasaton juga artinya wasit. Nah, kata wasit itu artinya moderat. Karena seorang wasit itu harus moderat. Nah, ngomongin moderat itu salah satu artinya moderat tidak berlebihan, tidak gulu, karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah itu tidak suka pada segala sesuatu yang sifatnya berlebihan. Contohnya, makan itu kalau kalian tidak moderat, minimal kalian akan kembung. Maksimalnya kalian akan menyakiti kalian sendiri. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, kullu washirabu wala tusrifu, makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah, dan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah itu akan buruk bagi kita sendiri. Nah, bahkan urusan moderat ini termasuk juga soal agama. Dalam beragama dan dalam beribadah pun
Nabi meminta kepada kita untuk tidak berlebihan. Karena itu, Nabi pernah menasihati Abdullah bin Amr, salah satu seorang sahabatnya, dulu sampai kepada Nabi di siang hari berpuasa, tapi tidak berbuka di malam hari atau menjelang atau maghrib. Dan dia ini sholat malam tanpa tidur. Kita bisa bayangkan berpuasa tanpa berbuka. Bukan imannya yang naik, asam lambungnya yang naik. Kayaknya ya. Dan bayangkan juga sholat malam tanpa tidur. Kayaknya insomnia juga dan anemia juga. Nah, kan itu dikasih tahu oleh Nabi, dinasihati, jangan kamu memaksakan dirimu hingga berlebihan dalam beribadah. Jadi secukupnya saja. Nah, mengapa kemudian berlebihan dulu itu tidak boleh? Karena berlebihan dalam beragama itu ciri-ciri orang yang kafir. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 77. Potongan surat Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab la tughlu fi dinikum ghairal haqqi. Dan janganlah kamu berlebihan dalam agamamu di luar ketentuan yang sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi berlebihan dalam beragama itu ciri-ciri orang kafir. Karena itu umat Islam diminta untuk moderat dalam agama, dalam beribadah, serta dalam kehidupan secara umum. Nah, yang kedua, wasaton. Ini tadi artinya wasit. Wasit itu di tengah lapangan. Wasit melihat permasalahan itu dari tengah-tengah, tidak dari kanan maupun kiri. Karena kalau tidak melihat sesuatu dari tengah, kita akan bias dalam menilai. Misalnya gajah. Orang kalau melihat gajah dari depan, itu terlihat besar dan belalainya panjang. Sedangkan orang yang melihat gajah dari belakang, itu ekornya yang panjang. Dan dua orang tersebut bisa berbeda pendapat dan bertengkar tentang gajah apanya yang panjang. Karena itu seorang yang moderat akan di tengah-tengah melihat gajah dari tengah, dari atas, kemudian dilihat, oh ternyata gajah sama-sama panjang, baik belalainya maupun ekornya. Karena itu orang yang moderat itu bijaksana. Namun ketika dia bersikap bukan di tengah juga, namun orang yang moderat itu dia akan bersikap berpihak kepada yang benar. Dan karena itu orang yang moderat disebut juga orang yang adil. Adil ini bukan berarti sama dalam bersikap. Nah, sekian dakwah dari saya. Mohon maaf bila ada pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.